Tadi Bapak mention soal hukum internasional. Iya. Nah, ini yang terbaru, Indonesia telah mencalonkan ya Pak ya, 2 pakar hukum internasional untuk berkiprah di ITLOS dan juga ILC. Iya. Ini latar belakang dan goal dari pencalonan tersebut apa Pak? Pertama ya, kalau kita lihat secara umum, Iya. jumlah warga negara Indonesia di dalam sistem organisasi PBB itu sangat rendah. Iya. Sekarang ini jabatan yang paling tinggi ada di Deputi Dirjen WIPO, Bapak Duta Besar Hasan Kleb, bekas watap kita di Jenewa. Sekarang beliau menjadi Deputi DG dan mungkin tahun depan tugasnya sudah selesai. Karena cycle-nya akan ada pemilihan yang baru begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sendiri belum pernah ada warga negara Indonesia yang menjadi hakim di ICJ ataupun di ITLOS. Dan yang kedua untuk ILC, International Commission, terakhir itu Pak Muchtar Kussumatmaja. Itu udah lama sekali. Itu waktu saya masih junior di Jenewa tahun 90-an. Nah, itu Pak Muchtar anggota ILC. Kemudian ada lagi Pak Nugroho Wisnumurti setelah Pak Muchtar. Itu kosong. Nah, ini kita perlu ada ahli Indonesia di ILC karena proses pembuatan hukum internasional biasanya melalui ILC dulu, begitu. Seperti UNCLOS dulu lewat ILC dulu, baru dirundingkan. Banyak yang nilai-nilai baru hukum internasional itu yang ke ILC dulu, baru dibahas oleh negara, begitu. Jadi kita perlu ada di tempat-tempat yang strategis dalam pembentukan norma hukum internasional. Pak, untuk strategi diplomatiknya nih Pak, untuk memuluskan pencalonan ini dan juga bagaimana kehadiran calon ini di lembaga tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam isu-isu hukum laut dan juga perubahan iklimnya seperti apa, Pak Hafaz? Kalau strategi diplomasinya, kita pertama tahapnya adalah pada pencalonan ya. Jadi pemilihan masih tahun depan untuk ITLOS dan untuk ILC tahun 2027. Jadi ada space yang cukup besar gitu ya. Untuk kita melakukan lobby pendekatan agar Indonesia masuk dalam posisi-posisi itu. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau nanti insya Allah 2 profesor ini menjadi anggota ITLOS dan juga ILC, memang nanti dalam pekerja sehari-hari mereka itu adalah dalam kapasitas pribadi karena ada independensi ya yang harus dijaga begitu. Tapi kan mereka tetap mewakili nilai-nilai Indonesia. Oke, ya, tapi tetap bekerjanya secara independen begitu betul, ya Pak ya? Betul. Di ILC terutama dalam pembentukan norma hukum internasional, yang menarik di ILC itu adalah dalam perdebatan para pakar hukum, itu nilai dari masing-masing kebiasaan hukum nasional itu diperhatikan. Nah selama ini setelah tidak ada lagi Pak Nugroho atau Pak Muchtar, kosong itu. Pandangan Indonesia, pengalaman Indonesia itu kosong. Padahal itu diperlukan sekali di sana. Satu hal yang sekarang dibahas di ILC adalah relevan dengan kita adalah dampak dari kenaikan permukaan air laut dengan titik dasar. Jadi kalau yang kita hadapi sekarang, yang Bunga juga ikuti dan juga mungkin masyarakat ikuti adalah tanggul laut Jakarta Utara misalnya, ya kan, karena ada kenaikan air laut. Tapi Jakarta Utara kan tidak ada garis pangkal karena dia tidak menghadap negara. Yang menghadap negara kan di kawasan misalnya Jawa Selatan, Sumatera Barat, atau mungkin di Batam, Bintan. Nah itu kalau terjadi kenaikan air laut, kemudian ada garis pangkal di sana yang tertutup oleh air laut, berarti kan harus mundur. Harus ada hitungan baru. Ada hitungan baru lagi. Pertanyaan hukumnya adalah, apakah berarti semua wilayah kita mundur? Nah itu belum ada jawabannya terus terang. Jadi banyak pandangan, banyak posisi, banyak argumentasi hukum. Nah kita nggak ada di situ. Jadi sayangnya di sana begitu. Jadi kalau dengan adanya Profik di sana, insya Allah kita bisa punya suatu pandangan-pandangan dan pengalaman Indonesia mengenai hal itu gitu. Oke, baik. Nah, Bapak juga kan baru pulang ya Pak ya? Ya. Dari UNCLOS? Dari UN Ocean Conference. Oke, itu bisa diceritakan nggak Pak? Ya, ini adalah konferensi kelautan global yang ketiga. Yang ketiga, saya ikut yang pertama tahun 2017. Waktu itu mendampingi Pak Luhut. Nah, sekarang
mendampingi Pak Menteri KKP. Yang menarik dari diskusi dan pertemuan dengan berbagai negara di Nice di Perancis itu adalah adanya fakta bahwa dari sisi dampak lingkungan hidup terhadap laut, pendanaan yang paling rendah itu adalah di bidang kelautan. Di bidang kelautan justru ya Pak? Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi ada kekurangan sekitar 150 miliar US dollar dalam rangka pendanaan dampak lingkungan hidup terhadap laut. Misalnya banyak coral reef yang mati di berbagai dunia. Adanya tingkat keasaman laut yang tinggi. Adanya mangrove di berbagai kawasan dunia yang mati atau tidak bisa tumbuh gitu ya dengan baik gitu. Nah ini satu fakta yang cukup meresahkan banyak negara, sehingga kita akhirnya membuat suatu negara-negara ya maksudnya itu membuat suatu kesimpulan bahwa pendanaan itu satu faktor yang sangat penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan sering mendengar adanya penyerapan karbon oleh hutan, ya kan? Tapi tidak oleh laut. Gitu, dan tidak ada kuantifikasi atau penghitungan secara dolarnya itu nggak dihitung gitu. Apakah itu per hektar, apakah itu per kilometer, itu nggak ada perhitungan yang clear sampai sekarang. Jadi kita memerlukan suatu hitungan-hitungan baru untuk menghitung bagaimana laut itu bisa mengurangi karbon. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan besar, banyak lautnya. 6 juta kilometer persegi, itu punya kelebihan. Jadi selain hutan tropis kita yang menyerap karbon, tapi juga laut kita menyerap karbon, mangrove kita menyerap karbon, koral kita, lalu rumput laut dan seaweed kita juga menyerap karbon. Jadi ini semua harus perlu hitung-hitungan baru, begitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menarik investor. Tadi kita bicara mengenai masalah update ekonomi ya. Yang cukup mengesankan bagi saya di Nice kemarin itu adalah begitu banyaknya investor asing di bidang lingkungan kelautan. Banyak sekali. Ternyata banyak ya? Banyak sekali, dan mereka tuh menginginkan melakukan investasi di bidang lingkungan laut. Indonesia meluncurkan yang namanya Coral Reef Bond yang didanai oleh World Bank dan juga bank dari Perancis, BNP Paribas misalnya. Itu yang saya harapkan terus terang di Indonesia juga ada dunia perbankan kita, apakah Himbara atau yang private bank, dan juga industri kita juga mulai berpikir berinvestasi di bidang lingkungan laut.